Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Pada pagi hari ini kita menangani Vario 125 ya, yang tadi dipakai buat ke sawah monggok. Jadi didorong ke sini, tapi katanya dicoba-coba di perjalanan hidup lagi. Jadi awalnya mati, kemudian dicoba-coba terus hidup sampai ke sini. Tapi begitu saya coba nggak bisa lagi. Nah, dan ternyata setelah saya ukur dari full pumpnya, tadi tidak ada pergerakan sama sekali ya. Jadi full pump itu tidak ada pergerakan. Artinya ada masalah pada full pump ataupun pada rotaknya. Nah, ya, biasanya terjadi seperti itu. Kemudian saya bongkar ya, saya bongkar full pumpnya seperti ini ya. Tadi sudah saya cek, ternyata memang benar. Jadi full pump ini atau rotaknya ini kadang hidup kadang mati. Pertama saya cek tadi mati, kemudian digoyang-goyangkan hidup. Nah, hidup. Nah, ini mati. Nah, ini mati, hidup lagi. Nah, mati ya, padahal ini akinya masih full. Kita coba goyangkan, hidup. Nah, hidup mati, hidup mati. Oke ya, paham? Sudah jelas ya teman-teman. Nah, rotak itu sebenarnya di dalam itu adalah sebuah dinamo ya, dimana dia untuk Honda itu masih menggunakan brush. Jadi bukan seperti di Myoji yang sudah pakai brushless. Di Honda ini masih menggunakan brush atau cool booster atau arang lah kalau orang bilang. Selain dinamo, di ujungnya ini juga diselipkan sebuah impeller atau kipas yang tujuannya untuk memompa. Jadi bensin itu dari sini bisa keluar ke sini, paham ya? Nah, masalah dari rotak ini biasanya arangnya itu dia sudah mulai habis, jadi kadang nyangkut kadang tidak, atau mungkin ada beberapa sel atau kumparan dari rotornya itu yang dia mati. Jadi biasanya kan di dalam itu ada beberapa bagian ya, beberapa bagian gulungan, jadi tidak cuma satu atau tiga begitu, tapi banyak. Nah, ada salah satu yang mati. Nah, kalau ketemunya berasnya itu pada posisi dia yang mati itu, ya berarti dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berputar meskipun dialiri arus, karena arusnya dia tidak ada kontinuitas. Tetapi kalau kita goyang-goyang seperti ini, mungkin dia geser-geser atau mungkin arangnya dia nyentuh lagi, akhirnya dia pun mau hidup. Tetapi yang seperti ini kan sudah tidak aman ya. Masa di dalam perjalanan nanti kita pas mau nyalip truk atau tronton atau buso tiba-tiba mati. Nah, memang sih kalau sudah hidup biasanya dia hidup terus. Tetapi kalau misalkan kita matikan pas nggak hidup, nah susahnya di situ. Nah, daripada ada resiko seperti itu, saya mau coba ganti saja, mau ganti rotaknya seperti ini. Kita pakai MST, kemudian untuk filternya juga kita ganti sekalian pakai MST. Kebetulan terlihat dari sini ya, filternya ini sudah ada kotorannya. Dan yang paling bikin saya kaget itu adalah kondisi dari tangkinya. Nah, dari pengalaman, kalau misalkan rotak itu bisa mati seperti itu ya, seperti tadi ya, mati hidup, atau dia melemah, itu biasanya masalah awalnya itu adalah dari tangki yang kotor. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini bukan warna dari karat, tapi memang karat itu sendiri ya. Jadi dia menumpuk seperti ini ya. Sudah seperti bubur karat. Siapa yang mau, tinggal tambah gula. Oke ya, kotoran, dan sepertinya ada air-airnya juga sepertinya ya. Kita lihat saja, nanti kita pasti akan membersihkan ini. Kita keluarkan semua kotoran-kotorannya ya. Kalau mau pengen bagusnya, banyak rekan-rekan bengkel yang menyarankan untuk mengganti tangkinya saja.
Jadi kalau sudah kotor, sudah berkarat, katanya itu nanti akan timbul karat lagi. Tapi untuk kali ini saat ini minimal kita bersihkan dulu lah. Kita nanti tunggu kelanjutannya. Yang penting kita bersihkan dulu ya. Kata yang punya motornya ini sudah hampir 10 tahun katanya tidak diservis katanya. Tapi saya nggak terlalu percaya ya, karena bukan dia sendiri yang pakai, katanya yang sering pakai itu ibunya. Buktinya untuk throttle body seperti ini terlihat masih bersih, mungkin baru dibersihkan sama bengkel lain. Kalau untuk injektornya memang sudah dibersihkan oleh teman kerja. Kemudian untuk filternya pun masih terlihat bersih dan baru. Jadi maksudnya nggak baru-baru banget, tapi belum terlalu lama lah. Tidak seperti 10 tahun seperti itu ya. Artinya seharusnya motor ini belum lama diservis, tetapi kenapa kok tidak dilihat untuk ini ya, untuk tangkinya, kotorannya sampai segitu. Seharusnya sebelum dia separah ini biasanya itu ada tanda-tanda, misalkan full pumpnya lemah dulu. Nah, saat full pump lemah kan yang pasti kita kerjakan adalah melihat kondisi dari rotaknya kan. Nah, saat melihat rotak itu kan otomatis kita bongkar kan, bongkar. Apa susahnya sih, sekedar mengintip, tinggal kita pakai HP saja, pakai lampu senter kan kelihatan kan. Ada banyak kotoran-kotoran di dalam situ, begitu maksudnya. Jadi nanggung pekerjaan dari mekanik sebelumnya ini. Sepertinya susah dikeluarkan ya, karena masih basah seperti itu. Jadi saya mungkin akan pakai hood gun dulu biar kering dulu. Oke teman-teman, sepertinya sudah kering ya, tapi ini cukup panas ya, jadi pakai lap. Panas. Sarung tangannya hilang, tinggal satu. Di bawah tikus mungkin. Untuk tangkinya ini sudah dibersihkan ya, dengan sebisa mungkin lah pokoknya. Untuk kotorannya seperti ini ya, ini sebagian saja, karena yang sebagian itu berupa debu-debu ya, berupa debu. Seperti itu. Untuk area dalamnya ya seperti inilah hasil maksimal yang bisa kita dapatkan. Tadi untuk terakhir kali saya menggunakan ini ya, batu-batu kecil untuk menggerus atau membersihkan area dalamnya. Ya memang tidak seperti baru, tetapi minimal sudah banyak lah yang berhasil kita rontokkan. Untuk selebihnya, kalau misalkan masih ada kotoran-kotoran lagi, nanti kan akan di cover oleh filter full pump atau pampersnya itu ya. Seperti itu saja. Untuk luar-luarnya pun sudah dibersihkan juga tadi sama si Wiki, biar dipasang. Pasang Wik. Nah, kita ngurusin ini saja, ganti rotak. Nah, untuk cangkangnya ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Jadi caranya ya kita semprot-semprot dengan karbu cleaner saja. Kemudian
Untuk membersihkan valve regulatornya itu yang paling penting. Kita harus tutup yang bagian sini, kemudian dikasih udara dari arah sini ya. Kalau saya pakai tangan kebetulan pas. Nah kalau misalkan yang teman-teman nggak ada atau tangan maaf bukan nggak ada tangan nah, kalau tangannya nggak cocok atau terlalu besar atau terlalu kecil, bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan rotak yang bekas kemudian dipasang. Pokoknya saat disemprot ada suara. Nah seperti itu biasanya sudah mau bersih. Karena kalau tidak kita bersihkan, nanti tekanan full pumpnya, kalau memang di dalamnya ternyata dia kotor atau tersumbat valve rotatornya, pastinya nanti tekanannya akan menjadi sangat tinggi. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai kita pasang ya. Bensinnya kita kasih yang baru, karena bensin yang lama tadi waktu saya gunakan untuk bilas tangkinya, ternyata dia agak sedikit keruh ya. Ya bukan sedikit, memang keruh. Jadi keruh dan kotor ya. Kotorannya itu masih tercampur di situ, jadi tidak saya gunakan. Oke ya. Nah, kemudian selangnya ini tadi saya semprot dengan karbu cleaner, sekaligus sama yang di sininya semuanya. Kemudian saya semprot dengan angin kompresor, karena tadi waktu dibersihkan injektornya itu ada seperti merah-merah, jadi ada kotoran yang sudah ikut masuk ke sini. Oke ya, jadi ini sudah selesai semuanya. Kita bisa coba saja. Ini belum saya coba sama sekali ya motornya ya. Oke, kita lihat tekanannya. Sampai 50 ya. Memang begitulah kalau rotak MST itu biasanya sampai segitu, tetapi tidak apa-apa daripada kurang. Ya ternyata untuk motornya pun dia berasap ya, jadi asapnya lumayan banyak ya, seperti itu. Kita matikan dulu. Oke ya kawan-kawan, mohon maaf tadi break sebentar karena pas waktu azan zuhur ya, saya juga belum sholat sih. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. Jadi karena tadi sudah hidup, kita langsung melakukan reset ya, penyesuaian atau penyetelan. Kita tunggu sebentar. Yes, kita matikan, kita hidupkan, kita coba motornya.
Oke ya, untuk motornya ini sudah ngebul ya, jadi kemungkinan untuk datanya pun agak sedikit ngawur. Jadi kelemahan motor injeksi kalau ngebul itu tidak seperti motor karbu. Kalau karbu itu kan hanya sesuai dengan sebentar saya matikan. Nah, kalau motor karbu itu dia bensin masuk ke dalam mesin itu kan sesuai dengan kompresi maupun dengan hisapan yang ada di pistonnya ya, yang ada di ruang bakarnya. Meskipun dia ngebul, kalau kompresinya masih bagus, biasanya motor itu tetap enak dipakai. Tetapi kalau untuk motor injeksi itu karena olinya sudah naik ke ruang bakar, biasanya dia akan ikut terbakar dan akan terbuang bersama gas buang. Di situ dia akan dilihat oleh sensor O2 sebagai sesuatu keborosan. Nah, karena O2 menganggap bahwa gas buangnya terlalu boros, maka O2 itu memerintahkan itu untuk mengurangi debit BBM. Seperti itu biasanya. Oke ya. Kita coba lihat datanya. Apakah masih cukup aman ya? Bukaan injektor 1,98, tidak ada 2 milisecond. Itu karena tekanan full pumpnya agak berlebih ya. Artinya tekanan full pump segitu masih bisa di cover. Biasanya kalau kita lihat dari data full trim, dia akan negatif, artinya dia mengurangi. Jadi kalau misalkan dia melihat kebutuhan BBM pada mesin sudah mencukupi, bahkan berlebih, dia akan mengurangi agar target AFR 14,7 itu tercapai. Tidak pernah pas di 14,7, memang dia gerak-gerak menyesuaikan, tetapi target idealnya adalah itu. Yang namanya ideal itu kan sulit tercapai ya kan. Oke, seperti itu saja. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu saja ya. Ini tinggal tes jalan saja sebenarnya. Untuk bergantian atau perbaikan motor ini tadi antara lain ya ganti rotak, kemudian ganti pampers, ganti filter full pumpnya, kemudian dibersihkan injektornya, dilihat filter udaranya, ternyata dia masih baik-baik saja, tidak kotor. Kemudian ganti oli mesin, ganti oli gardan, ganti kampas rem belakang. Tinggal satu saja sebenarnya yang harus diganti, lampu depannya. Tapi karena saya tidak ada ya, jadi lampu depannya ini untuk jarak dekat dia kedip-kedip. Nah, ini setengah mati ya, seperti itu. Saya tidak punya gantinya ya, nanti saya bilang saja sama yang punya. Tetapi motor ini seharusnya sudah bisa dipakai dengan normal, meskipun dia agak sedikit ngebul. Nah, nanti kita bicarakan lagi dengan yang punya. Kalau memang mau dibenerin sekalian, dihilangin ngebulnya, kita akan bongkar mesinnya, kita akan quarter. Tetapi untuk sementara ya seperti ini dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk video kali ini adalah kalau teman-teman lagi servis kemudian menemukan full pump yang lemah tekanannya, pastinya teman-teman akan melihat rotaknya atau filter full pumpnya. Bisa jadi rotaknya yang memang lemah atau cuma filternya yang memang terlalu kotor. Tetapi selain daripada itu, pastinya kan teman-teman akan membuka bagian ini ya kan. Silahkan saja teman-teman lihat juga untuk bensinnya atau kondisi di tangkinya, karena sebenarnya yang menyebabkan rotak itu sendiri menjadi rusak atau lemah, salah satu penyebabnya adalah BBM yang tercampur dengan kotoran. Meskipun ada filternya, filter itu mempunyai batasan, jadi tidak semuanya bisa diserap atau bisa di cover oleh filter itu, tidak semuanya bisa disaring. Akan ada beberapa unsur-unsur atau apalah namanya yang akan ikut terbawa ke dalam. Nah, di rotak dia mengganggu, kemudian kalau dia pun sampai ke injektor, injektor pun akan terganggu. Seumpama teman-teman rotaknya lemah kemudian diganti, tetapi di dalam tangkinya dia kotor, saya pastikan rotaknya tidak akan awet.
Oke ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.